wa zulfalada, dan karena pangkat di sisi Allah, kedudukan, bi jannatin naim, di surganya Allah nanti yang penuh nikmat. Tapi ini nomor sekian, yang penting Allah dulu. Ya. La man qasada bi aghradan dunyawiyah, bukan orang yang bermaksud dengan ilmu tadi tujuan dunia. Min jahin, apa sih tujuan dunia itu? Apakah uang? Ya, tidak harus uang, gitu ya. Pokoknya kullu ma siwallah, gitu ya. Dunia ada. Min jahin, pangkat, ya. Aumalin, atau pengin harta. Ya, gampang nanti hidupnya kalau dia punya ilmu, misalkan. Au mukasratin fil ittiba, atau banyak-banyakan pengikut. Nah, ini juga ya. Ini pantangan besar bagi orang ahli ilmu, terlebih orang yang banyak pengikutnya. Kadang-kadang mereka ini ndak aman daripada bahaya ini, ndak aman kadang-kadang ya. Jadi godaannya berat, nafsunya berat sekali kalau dia punya murid banyak. Kor nafsunya lebih berat daripada orang yang muridnya sedikit. Karena kalau orang muridnya sedikit, yang kita bahas kemarin, ya nggak ada apa yang dibanggakan, cuma satu misalnya. Murid 10 dibandingkan dengan yang 100 atau 1000, ya nggak ada apa-apanya. Yang 10 ini merasa kecil, merasa hina gitu ya. Hadlas nggak apa-apaan aku ini, gitu ya. 10, wah itu masya Allah seperti ribuan, gitu ya. Sejuta umat misalkan seperti itu ya. Tambah berat mereka godaannya. Terlebih yang cuma satu ya nggak ada, insya Allah sombong nggak ada kalau cuma satu. Ya, paling ya pikirannya ya alhamdulillah ya timbang ndak, gitu ya. Ya untunglah timbang ndak ilmu ana masih tersalurkan ke orang lain, gitu kan. Untuk sombong jarang, hampir. Nah, maka kadang-kadang satu ini yang kadang-kadang melebihi yang lainnya, gitu ya. Karena lebih aman daripada sombong tadi, kibir, ya. Makanya yang kita bahas kemarin, pokoknya tersalurkan ilmu itu, tidak harus banyak ilmu, tidak harus banyak muridnya, 1, 2 tidak masalah, gitu ya. Yang penting kita sudah menyampaikan misi. Ini kan misinya Nabi kan. Innama bu'istu mu'alliman, ya sudah mu'alliman. Entah itu 1 orang, entah itu berapa orang, entah itu walaupun balighu anni walau ayah, walaupun tidak formal muridnya. Orang nanya kita nyampai, ini sudah rezeki yang sangat luar biasa ya. Orang nanya ke kita sampaikan, ini sudah luar biasa, nah, gitu ya. Ini sudah aset akhirat, investasi, gitu ya. Nah, kalau diamalkan jadi akhirat, sama aja dengan kita ngajarkan orang. Tidak harus formal, gitu ya. Tapi kalau formal enak, sudah ada orangnya, ada majelisnya, gitu. Tapi hatta bukan formal, atau dia jadi bahan pertanyaan orang, tidak apa-apa juga, tidak masalah. Yang penting ilmunya keluar, gitu ya. Karena ilmu itu likulli syai'in zakatun, wa zakatul ilmi at-ta'lim. Setiap sesuatu ada zakatnya. Lah, zakatnya ilmu adalah mengajarkannya, nah, gitu ya. Jadi ilmu kalau nggak diajarkan berarti ibarat kita punya harta nggak dizakati. Maka sekali lagi kita yang sering kita sebutkan, niata untuk kita ngajar, gitu ya. Wes urip iso ngajar sudah luar biasa sudah. Wes mati tenang, gitu ya. Urip punya ilmu bisa ngajar, tenang. Lek rabi itu urusan 1000, yang penting bisa diajarkan, gitu ya. Rabi terserah ke urusan. Orang rabi tanggung jawab besar. Kalau punya ilmu, urusnya bukan rabi, ilmu itu urusannya diajarkan, gitu ya. Niat yang betul. Nah, maka kata Nabi, likulli imri'in ma nawa, kan. Setiap seseorang itu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya insya Allah ingin ngajar, Allah nanti terserah Allah mau bagaimana, Allah yang ngatur. Nanti bakal dikirim oleh Allah murid ke kita, gitu. Entah apa caranya, terserah ya, terserah.
biar ada zakatnya gitu ya, ilmu itu biar ada zakatnya. Wat talamid, dan banyak-banyakan murid. Nah ini banyak nih yang bahasa kemarin bahas masa di pengajian ya. Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma liyujari bil ulama. Barang siapa yang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu li yujariya bihil ulama'a au yumariya bihil fuqaha au yasrib bihi wujuhan nas. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk liyumariya liyujariya bil ulama, untuk menjatuhkan ulama, biar jadi ulama kondang di kampungnya, biar yang lainnya ini jatuh semua misalkan gitu ya. Au liyumariya bihil fuqaha, atau untuk berdebat dengan ahli fikih, yumari, atau untuk bisa apa ya, berdebat ya, untuk bisa mendebat orang-orang ahli fikih. Terus apa enggak boleh berdebat? Kalau berdebat enggak boleh, kalau cari kebenaran boleh. Diskusi gitu ya, diskusi, bukan berdebat, bukan menang-menangan, cari solusi mana yang cari solusi ya, itu tidak apa-apa. Kayak bahasul masail itu bukan menang-menangan. Kalau bahasul masail debat menang-menangan, bukan bahasul masail namanya, tidak boleh. Ya, ada biasanya ada di kalau pondok-pondok Jawa itu gitu ya, ada beberapa pondok itu nanti santrinya tuh atau mungkin pengurusnya atau seniornya ada nanti bikin kumpulan, nanti membahas sebuah masalah. Nanti ada masalah-masalah di kampung atau di daerahnya atau di kotanya, atau mungkin ada masalah-masalah yang apa ya, kalau sekarang lagi viral gitu ya, yang menyimpang dengan agama, kurang pantas misalkan, dibahas, cari hukumnya, ya apa ini solusinya, cari apa dah referensi kitabnya. Ini bukan berdebat, enggak, cari kebenaran, gitu ya, cari kebenaran, cari dalil, biar nanti semua apa namanya, semua amaliyah yang diamalkan masyarakat tuh bukan apa tadi, bukan jadi semuanya ada dalilnya, berdasarkan agama, boleh apa tidak, begitu. Ini bukan debat, cari kebenaran namanya. Musyawarah ya gitu, musyawarah. Ini tidak berdebat untuk mengalahkan mereka, karena sebagian orang senang masalah ini. Jadi kalau sudah bisa menjatuhkan orang itu dia senang, bangga, gitu ya. Ada sebagian kadang-kadang dulu pernah di Baran kejadian. Jadi dia punya pendapat masya Allah yang ya apa ya, ya apa namanya. Jadi kalau ustadz-ustadz kampung tidak mungkin dia, ya karena lugunya mereka sehingga ya pendapat ini kalau dari segi umum kelihatannya salah, cuma bagi dia benar karena ada ya masuk akal juga gitu ya, misalkan masalah tauhid apa. Nah, mereka ini kalau sudah mengalahkan satu orang tambah bangga, pingin mengalahkan lagi, parani satu persatu, ustadz-ustadz kampung, musola itu parani kabeh. Ya, alhamdulillah pas sana waktu itu nggak pernah diparani gitu ya, nggak pernah. Ya, sampai apa Cak Imam itu ya teman punya teman ya kan, konco memang ngaji bareng. Parani di debat masalah ilmu. Ya, nah ini namanya mendebat. Ya. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi untuk mengalahkan ulama atau untuk mendebat orang ahli fikih enggak, ya ini maksudnya gitu ya. Au yasrib bihi wujuhan nas, atau niatnya itu supaya
untuk memalingkan supaya wajahnya manusia itu berpaling pada dia, maksudnya. Au yasrib bihi wujuhan nas, untuk memalingkan pada dia, maksudnya agar ditoleh oleh wajah-wajahnya manusia. Au yasrifa bihi wujuhan nas, niatnya supaya untuk memalingkan wajah-wajahnya manusia, maksudnya biar berpaling dari orang lain, cuma dia yang ditoleh, gitu maksudnya. Maka adkhalahullahu finnari, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Berarti ini su'ul khotimah. Kalau nggak tobat, kalau tobat enggak ya. Makanya niat belajar ilmu ikhlas karena Allah lah, sudah, enggak usah niat apa-apa. Yes, niat menghilangkan kebodohan, yes, niat seperti yang di yang ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Niat menghilangkan kebodohan, niat meneruskan perjuangannya Nabi. Ya, gitu ya. Dakwahnya Nabi, ikut campur dalam urusan Nabi, niat mendapatkan warisannya Nabi, karena Nabi tidak mewarisi apa-apa kecuali ilmu. Yang terpenting juga niatnya supaya dapat membahagiakan hatinya Nabi, gitu aja, ya. Cek Nabi senang, gitu. Ini niat yang paling tinggi ini. Kemudian wa anhu, banyak wa anhu, ini sekarang membahas tentang ancaman orang yang niatnya keliru, gitu ya maksudnya. Yang kalau niatnya sampai sesuai dengan hadis ini, berarti tidak sampai, dia tidak mendapatkan yang dijanjikan oleh Nabi di sebelumnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar ilmu, mempelajari ilmu, mimma yambagi bihi wajh Allah taala, dari sesuatu yang selayaknya itu harus ikhlas karena Allah, gitu ya. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang mestinya ilmu tadi harus karena Allah, tidak boleh karena manusia. Jadi yang mimma yang bagi, yang mimma dari apa, yang bagi bihi, yang selayaknya, bihi dengan ilmu itu niatnya harus wajah Allah, karena Allah mestinya, gitu ya maksudnya. Tapi la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu tersebut, tetapi dia tidak mempelajari ilmu tersebut yang mestinya harus karena Allah, tapi enggak, justru dia bukan karena Allah, tapi dia mempelajarinya, katanya la yata'allamuhu illa liyusiba bi ghadam minad dunya. Ya. Tetapi dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali hanya ingin meraih, ya, tujuan-tujuan dunia. Ingin meraih tujuan dunia, seperti apa kemarin tadi yang kita sebutkan, ya, bisa berdebat dengan orang lain, bisa banyak-banyakan pengikut, gitu ya, cek dihormati di kampungnya, cek nanti banyak orang yang ke dia, cek jadi nomor 1 lah mungkin, cek dibilang ustadz misalnya, gitu ya, cek dibilang gus mungkin. Maka lam yajid arfal jannah, maka orang tadi tidak akan mendapatkan baunya sorga. Orang tadi tidak akan mendapatkan baunya sorga, apalagi dia ini masuk, mampu aja enggak, gitu ya. Jadi sorga ini diriwayatkan 500 tahun perjalanan itu sudah kedengaran baunya, gitu ya. Jadi orang kalau sudah mau masuk sorga itu 500 tahun perjalanan itu sudah aroma sorga itu sudah tercium dari jarak jauh, sejauh sejarah perjalanan 500 tahun. Lah ini orang yang belajar ilmu bukan karena Allah ini tadi ya, karena pangkat dunia, karena banyak macamnya. Ini mereka ini tidak bakal masuk surga, bukan hanya masuk, mendapatkan bau aja tidak mungkin, tidak dapat. Berarti kalau sudah tidak kedengaran bau berarti, atau dia tidak mencium bau berarti tidak masuk berarti. Nah, gitu. Nah,
Kemudian wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bi ghairi wajhillah ta'ala falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini ancaman yang berikutnya. Barang siapa yang ta'allama, belajar ilmu, man ta'allama ilman, barang siapa belajar ilmu kemudian li ghairillah, untuk selain Allah, belajar ilmu bukan karena Allah, gitu ya. Belajar ilmu bukan karena Allah. Li ghairillah au arada bihi ghaira wajhillah, sama seperti hampir sama ya. Atau dia berkeinginan dengan ilmu tadi selain karena Allah, ini hampir sama sebenarnya. Jadi cari ilmunya ndak ikhlas ya, cari ilmunya ndak ikhlas ya, karena tujuan dunia atau mungkin karena takut. Tapi kalau ini tidak apa ya sebenarnya, nanti lambat laun dibenahi kalau gitu, karena kita kapasitas kita kan masih awam kan. Mungkin kita belajar ilmu awalnya karena orang tua ya, tidak apa-apa dulu, nanti dirubah. Takut orang tua, bukan takut Allah tapi takut orang tua, takut. Tapi kalau dirubah nanti niatnya jadi ikhlas karena Allah. Tapi kalau terus-terusan begitu ya berarti dia bukan karena Allah. Dia tidak mau pulang belajar ilmu terus, cuma niatnya bukan karena Allah. Misal orang tuanya ini petani misalkan ya, engkau anak mulai kon macul apa pak, timbang macul ya tak di pondok ya, gitu misal ya. Tapi Allah enggak, berarti ini bukan karena Allah. Tapi kalau bagi pemula enggak apa-apa ya, bagi pemula sebulan, 2 bulan atau mungkin setahun, nanti berusaha lambat laun pelan-pelan untuk dirubah, niatnya dirubah. Nah gitu. Karena memang semua manusia ini tidak mungkin langsung ke Allah, tapi harus ke manusia dulu. Ya. Jadi dari manusia baru ke Allah. Itu hampir semua manusia seperti itu. Ya. Enggak ada yang ke Allah langsung, enggak ada. Awalnya ya karena orang tua. Kalau anak biasanya karena orang tua. Nah, gitu. Kemudian fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka, gitu maksudnya. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, bersiap-siaplah tempatnya nanti di neraka. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yu'ta bil alim yaumil qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabuhu fayaduru biha kama yadurul himar birraha. Fayutifu ahlun nar fayaqulu ma balak fayaqulu kuntu amiran bil khair wala atihi wa anha an syarr wa ati. Didatangkan bil alim, maksudnya orang alim itu bakal didatangkan nanti di hari kiamat, yaumul qiyamah. Yu'ta bil alimi, didatangkan orang alim. Orang alim didatangkan di hari kiamat, fayulqa finnar, maka orang alim tadi dilempar ke neraka. Fatandaliqu aqtabuhu, aktab ini ususnya ya, apa, keluar ususnya. Ususnya keluar. Jadi dari perutnya ini ususnya keluar semua. Samping keluar, fayaduru biha kama yadurul himaru birraha. Dia berputar-putar, gitu ya. Dia berputar seperti yadurul himar, berputurnya himar keledai birroha, di tempat putaran. Birroha ini tempat
penggilingan gitu ya, tempat gilingan. Itu kalau dulu orang kalau giling apa namanya, giling gabah itu biasanya kan sekarang kan pakai seleb kan. Kalau dulu giling itu enggak, jadi ada batu kemudian ditaruh di atas gabahnya. Nah, nanti untuk apa tadi? Giling tuh di apa tadi? Pakai alat himar atau sapi apa ya. Supaya ini berputar. Nah, yang disuruh muter ini nanti apa? Keledai tadi. Putar gitu ya. Nah, nanti batunya apa nah? Giling sendiri. Nah, di tempat gilingan. Nah, jadi muter di satu tempat. Wes ususnya tadi keluar, bayangkan ya sakitnya gimana. Terus dia berputar. Fayutifu ahlun nar, maka penduduk neraka itu tawaf mengelilingi, ditelok ya, dibuat tontonan. Saking parahnya ini berarti, saking anehnya. Jadi orang ahlun nar wis soro tapi nyempatkan melihat keanehan yang sangat aneh, gitu ya maksudnya. Dibandingkan dengan keanehan yang lainnya. Jadi ya mereka kondisi sengsara, panas di neraka, tapi saya sempat ndelok gitu ya, saya sempat melihat orang yang alim tadi. Kenapa? Berarti kesangking anehnya dia. Bayangkan ya, ususnya keluar, berotol gitu ya, terus dia keliling, muter-muter. Terus ditanya, orang ahlu neraka nanya sama mereka, fayaqulu ma balaka, kenapa engkau? Ada apa? Apa dosamu? Ma balaka. Apa dosamu? Kok sampai seperti ini? Fayaqulu kuntu amiran bil khair, maka dia mengatakan aku dulu ini amiran bil khair, tukang merintah, amir, amaro. Memerintah kebaikan tapi wala atihi, aku tidak mendatangi, tidak mengamalkannya. Dan sebaliknya wa anha anisyar, aku melarang kejelekan, wa atihi, dan aku melakukannya. Justru aku pelakunya. Nah, gitu ya. Jadi dia nyuruh kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya, dan melarang kejelekan dia tidak mengamalkannya. Alias dia hanya merintah tapi dia tidak ngamal. Nah, gitu ya. Maka yang penting amalkan dulu dirinya sendiri gitu ya. Ilmu itu amalkan dulu dirinya, baru orang lain. Nah, kalau bisa barengan dia mengamalkannya, pas juga merintah juga orang lain. Nah, gitu. Kemudian wa an Bishr radhiyallahu anhu, Allah taala ila Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayub'iduka takabburuhu an mahabbati ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Wa an Bishr radhiyallahu, dari Bishr radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Allah taala, Allah telah memahyukan, Allah telah memberi wahyu ila Daud, kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa wahyu yang berupa apa wahyunya? Apa isinya tadi? Kata Allah Ta'ala, la taj'al baini wa bainaka 'aliman. Janganlah engkau menjadikan antara aku dan antara engkau. Janganlah engkau menjadikan aliman, seorang alim, maftunan yang apa tadi? Yang terfitnah. Atau alim yang ini ahli fitnah gitu ya. Jadi alim ini bukan membawa rahmat tapi jadi fitnah. Fayub'iduka takabburuhu an mahabbati, sehingga akan yub'iduka, menjauhkanmu, takabburuhu, sombongnya orang alim tadi, an mahabbati, dari kecintaanku. Ulaika qutta'ut tariq, mereka inilah pembegal-pembegal gitu maksudnya, pemotong-pemotong jalan atau pembegal-pembegal ala ibadi, atas hambaku. Maksudnya
yang menggarai rahmat enggak turun ya orang alim-alim yang ini ya gitu ya, sombong, yang enggak karena Allah. Mungkin nanti ini dibahas lagi ya, sudah malam nih. Wallahu a'lam bishawab.